Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta jangan lupa untuk selalu berdoa semoga wabah COVID-19 yang berada di sekitar kita segera berakhir. Baiklah, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelasnya saya persilakan. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelasnya apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Oh iya, hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar pada submateri, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menghitung dan mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yakni pada 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian pada 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun indikator pencapaian kompetensi yakni pada 3.1.1 mengidentifikasi operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian 3.1.2 menganalisis operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian pada 4.1.1 menyederhanakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian pada yang terakhir 4.1.2 yaitu menghitung bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek apakah masih ada yang mengingat materi minggu lalu mengenai apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Ya, baik. Betul ya, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan di mana bilangan dapat berpangkat bilangan bulat, positif, 0, dan berpangkat negatif. Secara sederhana, penulisan bilangan jenis ini dapat dilihat pada slide, yakni A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A, di mana A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bilangan berpangkat. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat positif? Ya, baik. Jadi bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen bernilai positif. Bilangan dengan pangkat positif juga memiliki sifat-sifat tertentu, di mana A, B bilangan real, dan M, N adalah bilangan bulat positif atau pangkat positif. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian sifat yang ketiga yaitu A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian sifat yang keempat yaitu AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian sifat yang kelima yaitu A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide pada layar monitor HP kalian.
Baiklah, untuk lebih jelasnya kita melangkah pada contoh soal. Seperti yang bisa kalian lihat, ibu menyiapkan 5 contoh soal sesuai dengan 5 sifat yang telah kita lihat tadi. Contoh soal yang pertama yaitu 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Kemudian yang kedua yaitu 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Kemudian yang ketiga 7 pangkat 3 pangkat 5. Kemudian yang keempat yaitu 3 kali 9 pangkat 4. Kemudian yang kelima yaitu 3/8 pangkat 4. Baiklah, langsung saja kita akan mencoba menjawab contoh soal tersebut. Pada contoh soal yang pertama, sifat pertama ini memudahkan kita dalam melakukan operasi perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponen yang berbeda. Kita hanya perlu membuktikan eksponennya. Jadi kita dapat menulis 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3, yaitu sama dengan 4 pangkat 5. Kemudian pada contoh soal yang kedua, kalau sifat pertama tadi berkaitan dengan operasi perkalian, jadi sifat kedua ini berkaitan dengan operasi pembagian. Jadi kalau kita harus melakukan pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponen yang berbeda, kita dapat langsung mengurangi eksponennya saja. Misalnya pada contoh soal nomor 2 tadi, yaitu 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, itu sama dengan 5 pangkat 6, kita bisa menulis 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 4, kita bisa menulis 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Kemudian berdasarkan sifat tadi, sehingga kita dapatkan 5 pangkat 6 dikurang 4, sehingga kita peroleh yaitu 5 pangkat 2 atau sama dengan 25. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, ini mewakili sifat yang ketiga. Contoh ini sangat mudah karena kita tinggal mengalihkan kedua eksponennya saja. Misalnya seperti pada contoh soal yang ketiga yaitu 7 pangkat 3 pangkat 5, kita dapat menulis 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 ini sebanyak 5 kali. Kemudian dari 7 pangkat 3 tersebut kita jabarkan lagi menjadi 7 kali 7 kali 7. Kita tuliskan lagi sebanyak 5 kali, berarti kita peroleh 7 kali 3, 7 pangkat 3 kali 5, sehingga kita dapatkan 7 pangkat 15. Untuk hasilnya bisa kalian hitung sendiri. Oke, selanjutnya pada contoh soal yang keempat, yakni pada sifat keempat ini berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan. Biar tidak susah, kita bisa memecah kelompok bilangan yang berada dalam tanda kurung dan menjadikannya masing-masing bilangan sebagai basis dengan eksponen yang sama. Seperti pada contoh yang keempat ini, yakni 3 kali 9 pangkat 4, kita dapat menuliskan 3 kali 9, kemudian kita menuliskan lagi 3 kali 9 sebanyak 4 kali sesuai dengan pangkat pada contoh soal. Kemudian dari 3 pangkat 9 itu kita keluarkan lagi, yakni kita dapatkan 3 kali 3 sebanyak 4 kali, kemudian 9 kali 9 sebanyak 4 kali, sehingga kita peroleh 3-nya ada 4 kali dan 9-nya ada 4 kali, sehingga dapat dituliskan 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Kemudian contoh soal yang terakhir, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat bulat positif tadi, berdasarkan sifat yang kelima ini, kita bisa mempermudah operasi pemangkatan terhadap pecahan dengan memberikan eksponen yang sama pada pembilang dan juga penyebut dalam pecahan yang dipangkatkan tersebut. Seperti pada contoh yang kelima ini, yaitu 3/8 pangkat 4, kita dapat menuliskan 3/8 dikali 3/8 dikali 3/8 dikali 3/8. Kemudian kita dapatkan, kemudian kita bisa menulis kembali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dibagi 8 dikali 8 kali 8 kali 8, sehingga kita bisa menuliskan 3 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 4 seperti yang ada pada layar monitor kalian. Ya, itulah tadi sifat bilangan berpangkat bulat positif disertai dengan contoh dari masing-masing sifat. Nah, kemudian bagaimana jika pangkatnya negatif?
Untuk bilangan berpangkat negatif, silakan kalian pelajari terlebih dahulu dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk materi bilangan berpangkat negatif akan saya share materinya pada grup WA. Kalian juga bisa belajar dari sumber lain yang berkaitan dengan materi tersebut. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi bilangan berpangkat bulat positif ini. Oke, baiklah, jika tidak ada, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, pengertian dari bilangan berpangkat bulat positif, yaitu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen bernilai positif. Bilangan dengan pangkat positif juga memiliki sifat-sifat tertentu, di mana A dan B bilangan real serta Mn adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, sifat-sifat bilangan berpangkat positif, seperti yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian sifat yang ketiga yaitu A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian sifat yang keempat yaitu A B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian sifat yang kelima atau yang terakhir yaitu A bagi B dibagi pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin hanya itu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada pembelajaran matematika ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.